Di sebuah desa kecil yang sepi, kehidupan berjalan lambat. Warga desa saling mengenal satu sama lain, dan kebersamaan menjadi hal yang sangat penting. Pada tahun 2001, saat itu, suasana di desa sedang cerah. Warga berkumpul untuk melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan memperbaiki jalan yang rusak. Mereka mengobrol, tertawa, dan berbagi cerita, menciptakan ikatan yang erat satu sama lain. Di tengah keramaian tersebut, kita melihat Pak Aji, seorang juragan kayu jati yang dikenal kaya raya. Dengan tubuhnya yang kekar dan wajah yang tegas, dia adalah sosok yang dihormati dan ditakuti. Semua orang tahu bahwa Pak Aji memiliki usaha kayu jati yang sukses, dan hasil kerjanya membuatnya kaya dalam waktu singkat. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Suatu hari, saat kerja bakti berlangsung, suasana tiba-tiba berubah. Di tengah tawa dan canda, Bu Rini, istri Pak Aji, berlari ke arah kerumunan dengan wajah panik. "Tolong, suami saya!" teriaknya dengan suara bergetar. Semua orang berhenti, dan rasa khawatir mulai menghampiri mereka. Dengan cepat, warga bergegas menuju rumah Pak Aji. Ketika mereka sampai, pemandangan yang mengerikan menyambut mereka. Pak Aji tergeletak di lantai, darah mengalir dari telinga, hidung, dan mulutnya. Warga berusaha membawanya ke rumah sakit, tetapi saat tiba, dokter hanya bisa menggelengkan kepala. "Dia terkena stroke," katanya dengan nada berat. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah kejadian itu, banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Aji. Dalam suasana yang mencekam, Pak Muji, tetangga Pak Aji, memutuskan untuk menceritakan kisah yang selama ini tersimpan rapat. "Sebelum semua ini terjadi, Pak Aji pernah menceritakan tentang kekayaannya," ungkap Pak Muji. Pak Muji mulai menjelaskan bagaimana Pak Aji terjerat dalam praktik pesugihan. Dulu, dia adalah orang biasa yang berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun, semua berubah ketika dia diajak oleh seorang kerabat untuk melakukan ritual pesugihan di Tulungagung. Ritual itu menjanjikan kekayaan yang melimpah, dan sayangnya, Pak Aji terpesona oleh tawaran itu. Dari cerita Pak Muji, kita tahu bahwa ritual yang dilalui Pak Aji sangat rumit. Dia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk pengorbanan yang sangat berat. Dalam benaknya, kekayaan itu adalah jalan keluar dari hidup yang sulit. Namun, tanpa disadari, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah mengetahui latar belakang Pak Aji dan bagaimana dia terjerat dalam pesugihan, kita kembali ke kisahnya. Ketika Pak Muji bercerita tentang pengalaman Pak Aji, dia mengungkapkan bagaimana kekayaan mendadak itu datang dengan harga yang sangat mahal. Semua berawal ketika Pak Aji terdesak oleh keadaan ekonomi yang sulit. Dalam pencariannya, dia mendengar tentang ritual pesugihan yang bisa mengubah hidupnya. Suatu malam, Pak Aji dipertemukan dengan seorang kerabat yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Kerabat itu menawarkan jalan keluar dengan melakukan ritual di sebuah tempat terlarang di Tulungagung. "Kau hanya perlu melakukan beberapa syarat, dan kekayaan akan mengalir kepadamu," ujarnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Aji pun setuju. Hari yang ditentukan tiba. Dalam kegelapan malam, Pak Aji berangkat menuju lokasi ritual. Dia melewati jalan setapak yang dipenuhi semak belukar, dan suasana semakin terasa mencekam. Hutan itu dikenal angker, banyak cerita yang beredar tentang makhluk gaib yang menghuni tempat tersebut. Namun, ambisi dan harapan untuk kaya membuatnya mengabaikan semua peringatan. Saat sampai di tengah hutan, Pak Aji melihat sebuah altar yang terbuat dari batu tua. Di sekelilingnya, lilin-lilin menyala, menciptakan suasana yang mistis namun menakutkan. Di sana, dia bertemu dengan sang peri, sosok cantik dengan aura yang menakutkan. Mata peri itu berkilau, dan senyumnya menyimpan rahasia kelam. Sang peri mulai menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. "Kekayaan ini tidak gratis, Pak Aji. Kamu harus melayani aku dan memberikan tumbal setiap bulan," katanya dengan suara lembut namun mengintimidasi. Pak Aji merasa tertekan,
tetapi janji kekayaan yang melimpah membuatnya tidak bisa mundur. Setiap bulan, Pak Aji diwajibkan untuk membawa sesuatu sebagai tumbal. Awalnya, tumbal itu berupa makanan dan barang-barang yang dianggap berharga. Namun, seiring berjalannya waktu, sang peri mulai meminta sesuatu yang lebih besar. Dia ingin pengorbanan manusia, seseorang yang dekat dengan Pak Aji. Pada awalnya, Pak Aji merasa bisa mengendalikan situasi. Dia berpikir bisa memberikan tumbal tanpa harus mengorbankan orang yang dicintainya. Namun, semakin lama, tekanan dari sang peri semakin berat. Setiap kali dia gagal memenuhi permintaan, dia merasakan dampak yang mengerikan, mimpi buruk, sakit kepala, dan bahkan kejadian-kejadian aneh di sekelilingnya. Satu malam, saat dia mencoba menolak permintaan sang peri, dia terbangun dalam keadaan panik. Di depannya, ada bayangan gelap yang mengawasi. "Kau pikir kau bisa mengkhianatiku?" Suara itu menggema di telinganya, membuatnya tersadar bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kontrak ini. Seiring waktu, kehidupan Pak Aji mulai hancur. Dia yang dulunya dihormati di desa, kini menjadi sosok yang ditakuti. Keluarganya merasakan perubahan pada diri Pak Aji. Bu Rini mulai curiga dan bertanya-tanya tentang sumber kekayaan suaminya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi Pak Aji hanya bisa terdiam. Di tengah malam, saat semua orang tertidur, Pak Aji sering pergi sendirian ke hutan untuk melakukan ritual. Dia merasa semakin terasing dari keluarga dan lingkungannya. Teman-teman mulai menjauh, dan rasa kesepian menyelimuti hidupnya. Dia berjuang untuk mempertahankan kekayaan yang diperoleh, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan bahwa dia telah kehilangan jiwanya. Suatu malam, Bu Rini tidak tahan lagi. Dia mengikuti Pak Aji ke hutan dan menyaksikan ritual yang dilakukan suaminya. Dengan hati yang penuh rasa takut dan cemas, dia melihat Pak Aji berdoa di depan altar, dikelilingi oleh lilin yang menyala. "Pak Aji, apa yang kau lakukan?" teriaknya dengan suara gemetar. Pak Aji terkejut, dan saat itu, semua rahasianya terbongkar. Pak Aji berusaha menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan ini untuk menjaga kekayaan dan keluarga. Namun, Bu Rini tidak bisa menerima alasan itu. "Kekayaan ini tidak sebanding dengan harga yang kau bayar," serunya. Air mata mengalir di pipinya. Setelah ritual-ritual menakutkan yang dilakukan, Pak Aji merasa semakin terasing. Meskipun dia memiliki kekayaan melimpah, rumah besar, mobil mewah, dan bisnis kayu jati yang sukses, hati dan jiwanya terasa kosong. Suatu malam, dia duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, menatap kosong keluar jendela. Semua barang yang dia miliki terasa hampa, dan dia merindukan saat-saat sederhana bersama keluarganya. Bu Rini, istrinya, mulai merasa khawatir. Dia merasakan perubahan dalam diri Pak Aji. Setiap kali mereka berbicara, Pak Aji selalu terlihat gelisah dan sulit berkonsentrasi. "Kau tidak seperti dulu, Pak Aji. Apa yang terjadi padamu?" tanya Bu Rini dengan nada penuh kekhawatiran. Namun, Pak Aji hanya bisa tersenyum paksaan dan berjanji bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, di dalam hati, Pak Aji merasa terjebak. Mimpi buruk mulai menghantuinya. Dia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, dengan suara teriakan orang-orang yang dia cintai terngiang di telinganya. Dalam mimpinya, dia melihat wajah Bu Rini dan anak-anaknya terperangkap dalam kegelapan, memohon untuk dibebaskan. Mimpinya itu semakin menakutkan seiring berjalannya waktu, dan dia merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah. Setiap kali dia gagal memenuhi permintaan sang peri, dia merasakan dampak yang semakin mengerikan. Sakit kepala yang tak tertahankan, kilatan cahaya aneh, dan suara misterius yang memanggil namanya. Dia mulai meragukan keputusan yang diambilnya dan merasa bahwa dia tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Di tengah kebingungan dan ketakutannya, Pak Muji, tetangga sekaligus teman dekatnya, datang mengunjungi. Melihat wajah Pak Aji yang pucat, Pak Muji merasa perlu untuk berbicara. "Aku tahu kamu sedang dalam kesulitan, Pak Aji. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan nada khawatir. Pak Aji akhirnya membuka diri.
Dia menceritakan semua tentang pesugihan, ritual yang dilakukan, dan bagaimana dia terjebak dalam kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Pak Muji terkejut, tetapi dia tidak menghakimi. Sebaliknya, dia berusaha memberikan dukungan. Kau harus mencari cara untuk keluar dari jeratan ini, Pak Aji. Ini bukanlah jalan yang benar, ungkapnya dengan tegas. Mendengar kata-kata Pak Muji, Pak Aji merasa ada harapan baru. Mereka mulai mencari informasi tentang pesugihan dan ritual yang bisa membatalkan kontrak. Mereka mengunjungi dukun dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Namun, semua usaha mereka terasa sia-sia, dan semakin banyak rintangan yang mereka hadapi. Setiap kali mereka menemukan cara untuk membatalkan pesugihan, ada saja halangan yang membuat mereka gagal. Pak Aji merasa putus asa dan terjebak dalam siklus yang tidak ada ujungnya. Dia mulai merasakan bahwa kekayaan yang dicari justru membawa malapetaka baginya. Di saat-saat penuh keputusasaan, Pak Aji seringkali merenungkan hidupnya. Dia teringat masa-masa sulit sebelum kekayaan datang, ketika dia berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dia merindukan kebahagiaan yang sederhana, saat-saat di mana dia bisa tertawa bersama Bu Rini dan anak-anaknya tanpa beban. Dengan air mata mengalir, Pak Aji mulai menyadari bahwa semua yang dia lakukan untuk mendapatkan kekayaan justru membuatnya kehilangan hal terpenting dalam hidupnya, keluarganya. Dalam hatinya, dia merasa sangat menyesal telah memilih jalan ini. Dia berdoa agar Tuhan memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Suatu malam, saat Pak Aji sedang berada di hutan untuk melakukan ritual, dia merasa ada yang aneh. Dia memanggil sang peri, dan kali ini, dia tidak merasa takut. "Aku ingin mengakhiri semua ini," teriaknya. Namun, sang peri muncul dengan wajah marah. "Kau berani melawan aku? Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau melanggar perjanjianku?" katanya dengan suara menggema. Pak Aji merasa ketakutan. Tetapi ada keberanian dalam dirinya. "Aku tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Aku ingin membebaskan diriku dan keluargaku dari semua ini," ungkapnya dengan penuh tekad. Namun, sang peri hanya tertawa dingin. "Kau sudah terikat, Pak Aji. Tidak ada jalan keluar." Setelah konfrontasi yang menakutkan dengan sang peri, Pak Aji merasa putus asa namun sekaligus termotivasi untuk mencari jalan keluar dari kesesakan ini. Dengan tekad baru, dia dan Pak Muji melanjutkan pencarian mereka untuk menemukan cara membatalkan kontrak pesugihan. Mereka mengunjungi dukun terkemuka di desa yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Dukun tersebut, dengan tatapan tajam dan suara serak, mulai menjelaskan bahwa untuk membatalkan kontrak, Pak Aji harus melakukan ritual pembalasan. Namun, ritual ini tidaklah mudah. Dia harus berhadapan langsung dengan kekuatan gaib yang mengikatnya. "Kau harus membawa sesuatu yang sangat berharga untuk mengganti tumbal yang telah kau berikan," jelas dukun. "Hanya dengan cara itu, kau bisa mendapatkan kembali hidupmu." Mendengar penjelasan itu, Pak Aji merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang bisa dia berikan sebagai pengganti? Dia sudah kehilangan banyak hubungan dengan keluarganya, teman-temannya, dan bahkan jiwanya. Namun, dia tahu bahwa dia harus berani menghadapi ketakutan ini demi kebahagiaan keluarganya. Ketika malam ritual yang ditentukan tiba, Pak Aji merasa cemas. Dia mengumpulkan semua keberanian yang dimilikinya dan pergi ke hutan tempat dia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Dalam perjalanan, dia mengingat semua hal yang telah hilang akibat keserakahan dan kebodohannya. Dia merindukan suara tawa anak-anaknya dan kehangatan pelukan istrinya. Di tengah hutan, Pak Aji berdiri di depan altar yang sama, dikelilingi oleh lilin yang menyala. Suasana semakin mencekam saat sang peri muncul. Wajahnya menunjukkan kemarahan, dan aura dingin menyelimuti mereka. "Apa yang kau inginkan, Pak Aji?" tanya sang peri dengan nada menakutkan. Dengan suara bergetar, Pak Aji menjelaskan niatnya untuk membatalkan kontrak. Dia bersedia memberikan apapun yang diperlukan, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. "Aku tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Aku ingin keluargaku kembali," teriaknya dengan penuh emosi. Sang peri menatapnya dengan tajam.
Kau pikir kau bisa menarik dirimu keluar dari perjanjianku? Kau harus membayar harga yang lebih tinggi, katanya. Dalam sekejap, dia mengeluarkan energi yang membuat Pak Aji terhuyung. Saat itu, Pak Aji merasakan kekuatan gaib yang berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Dia berjuang melawan kekuatan itu, mencoba untuk tetap berdiri dan tidak menyerah. Dalam hatinya, dia terus memanggil nama keluarganya, berharap mereka mendengar doanya. Bu Rini, anak-anakku, aku mencintai kalian, teriaknya, suaranya menggema di hutan. Dalam momen tersebut, dia merasakan kehadiran mereka, seolah mereka berada di sampingnya, memberikan dukungan dan kekuatan. Dengan semangat baru, dia berusaha melawan pengaruh sang peri. Namun, sang peri tidak menyerah begitu saja. Dia menawarkan Pak Aji sebuah pilihan. Kau bisa membebaskan dirimu, tetapi kau harus mengorbankan seseorang yang kau cintai. Pilihlah, katanya dengan senyum jahat. Pak Aji terkejut dan merasa tertegun. Di dalam hatinya, dia tahu betapa berharganya keluarganya. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan mereka, tetapi juga tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. Dalam keadaan terdesak, dia mulai berpikir dengan jernih. Tidak, aku tidak akan mengorbankan orang yang aku cintai, teriaknya. Dengan keteguhan hati, Pak Aji menolak tawaran sang peri. Dia menyadari bahwa meskipun jalan ini penuh dengan kesedihan, dia harus memilih kebahagiaan keluarganya di atas segalanya. Dia berpaling dari sang peri dan berdoa dengan penuh keyakinan. Tuhan, berikan aku jalan untuk membebaskan diriku tanpa mengorbankan orang yang aku cintai. Saat dia berdoa, cahaya mulai muncul dari dalam dirinya. Kekuatan positif itu berusaha menolak semua kegelapan yang mengelilinginya. Sang peri terkejut dan berusaha menahan Pak Aji dengan kekuatan gaibnya, tetapi dia tidak bisa. Dengan semangat baru dan kekuatan yang diperoleh dari cinta untuk keluarganya, Pak Aji melangkah maju. Dia merasakan energi dari doa-doanya mengalir, memberikan keberanian untuk melawan semua ketakutan. Dalam momen itu, dia mengangkat tangan dan menantang sang peri, berteriak, "Aku tidak akan membiarkan dirimu menguasai hidupku lagi." Setelah pertarungan yang penuh ketegangan dengan sang peri, Pak Aji merasakan kelegaan yang luar biasa. Dia berhasil membebaskan diri dari ikatan pesugihan yang selama ini mengikatnya. Namun, saat dia kembali ke rumah, rasa cemas mulai menghampiri. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah kehilangan banyak hal, keluarganya, kepercayaan diri, dan jiwanya yang tersisa. Saat tiba di rumah, suasana sunyi menyelimuti. Rumah yang dulunya penuh tawa dan kebahagiaan kini terasa kosong. Pak Aji memanggil nama Bu Rini dan anak-anaknya, tetapi tidak ada jawaban. Hatinya berdegup kencang, dan ketakutan mulai menggerogoti dirinya. Di mana mereka? Tanyanya dalam hati. Dengan rasa cemas yang terus meningkat, Pak Aji mulai mencari keluarganya. Dia berkeliling desa, bertanya pada tetangga dan teman-temannya. Namun, semua orang hanya menggelengkan kepala. Kami tidak tahu, Pak Aji. Sudah lama mereka pergi, jawab Pak Muji, yang terlihat khawatir. Pak Aji merasa putus asa. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa mereka. Dalam pencariannya, dia menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Bu Rini. Dalam catatan itu, Bu Rini menulis tentang ketakutannya akan perubahan pada diri Pak Aji. Dia menjelaskan bahwa mereka terpaksa pergi untuk menyelamatkan diri dari kegelapan yang mengancam mereka. Membaca catatan itu, Pak Aji merasa hatinya hancur. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia menyadari bahwa semua yang telah dilakukannya untuk mendapatkan kekayaan justru membuat keluarganya menjauh. Apa gunanya semua ini jika aku kehilangan mereka? Teriaknya dalam kesedihan. Dia teringat semua momen indah bersama Bu Rini dan anak-anaknya, tawa mereka, pelukan hangat, dan kebersamaan yang tak ternilai. Rasa penyesalan menyelimuti dirinya. Dia menyadari bahwa kekayaan tidak ada artinya tanpa orang-orang yang dicintainya. Dalam keadaan putus asa, Pak Aji kembali ke hutan tempat dia melakukan ritual pesugihan. Dia merasa perlu menghadapi sang peri sekali lagi, berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua. Di sana, di depan altar,
dia berdoa dengan sepenuh hati. Tuhan, jika ada cara untuk mengembalikan keluargaku, berikanlah aku kesempatan itu. Dia berteriak. Saat itu, tiba-tiba sang peri muncul. Wajahnya tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Kau kembali lagi, Pak Aji. Apakah kau ingin mengulangi kesalahan yang sama? Tanyanya dengan nada mengejek. Pak Aji, dengan penuh keberanian, menjawab, aku tidak ingin kekayaan lagi. Yang aku inginkan hanyalah keluargaku kembali. Aku siap membayar harga yang harus dibayar. Sang peri menatapnya dengan sinis. Kau memang berani. Namun, untuk mendapatkan kembali keluargamu, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu. Apa itu? Tanyanya. Pak Aji terdiam. Dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi, kecuali satu hal, kehidupannya. Ambillah nyawaku, tetapi kembalikan keluargaku. Katanya dengan penuh keteguhan. Dia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Sang peri tertawa dingin. Sangat baik, tetapi ingat, sekali kau mengorbankan nyawa, tidak ada jalan kembali. Dalam sekejap, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan kekuatan gaib yang membuat Pak Aji terhuyung. Dia merasakan energi mengalir di dalam tubuhnya, seolah-olah nyawanya sedang ditarik. Namun, saat momen itu terjadi, dia merasakan kehadiran Burini dan anak-anaknya dalam jiwanya. Gambaran wajah mereka muncul di pikirannya, memberi semangat untuk tidak menyerah. Aku mencintai kalian, aku tidak akan membiarkan semua ini berakhir. Teriaknya dengan segenap hati. Namun, semua usaha itu sia-sia. Dengan satu gerakan, sang peri menyelesaikan ritualnya. Dalam sekejap, Pak Aji merasakan tubuhnya melemah, dan semua rasa sakit yang dialaminya terasa menghilang. Dia berusaha untuk melihat ke sekeliling, berharap melihat keluarganya, tetapi semua yang dia lihat hanyalah kegelapan.